Ibu Bapa dan saudara-saudara terkasih, bacaan pertama ini masih lanjutan 2 hari yang lalu tentang Petrus dan Yohanes yang pergi ke Bait Allah pada jam 3 sore, kemudian bertemu dengan seorang yang lumpuh, kemudian disembuhkan, lalu banyak orang mulai percaya dan dibaptis. Tetapi semuanya itu bukan kabar yang baik bagi orang Farisi, ahli Taurat, dan para pejabat di Bait Suci. Itu adalah kabar yang sangat menggelisahkan mereka. Karena ternyata ada orang yang jauh lebih berkuasa daripada mereka. Karena banyak orang kemudian mendengarkan Yesus ketika dia berbicara, dia mengajar setelah mereka menyaksikan mujizat penyembuhan itu. Dan karena itu kemudian Petrus dan Yohanes kemudian ditangkap dan dibawa di depan pengadilan agama. Hanya untuk memberitahu mereka bahwa tidak benarlah bahwa Yesus yang kamu percaya bahwa dia bangkit itu dia yang menyembuhkan. Mereka tidak mau nama Yesus yang disebut. Karena itu menjadi hal yang sangat tidak baik untuk mereka, menggelisahkan, mengkhawatirkan, ya. Dan Petrus dan Yohanes, terutama Petrus dikatakan di dalam bacaan Kisah Para Rasul ini bahwa dengan sangat berani dan sangat meyakinkan menegaskan bahwa kepada kamu, itu menunjuk kepada para pemimpin yang ada di sidang itu, dan kepada seluruh rakyat Israel, semua bangsa Israel, kamu harus tahu bahwa dalam nama Yesus orang itu bisa berjalan dan sekarang sehat berdiri di depan kalian. Kalau Bapak Ibu membaca dan kemudian melihat ada beberapa istilah di dalam kitab suci, batu sendi, batu penjuru. Kalau dikatakan Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, itu kemudian menjadi batu penjuru, itu artinya dia yang telah kamu singkirkan, kamu salibkan itu menjadi batu dasar, ya. Batu penjuru itu dasar. Batu di mana menjadi dasar pada fondasi bangunan, di mana bangunan itu utuhnya didirikan. Nah, itu yang disebut dengan batu penjuru atau juga batu sendi. Maka kalau dikatakan bahwa dia menjadi batu penjuru, itu berarti Yesus itu menjadi dasar dari seluruh kehidupan semua orang. Dasar dari keselamatan yang diberikan Allah. Yesus itu menjadi pemberi hidup. Karena dia itu dasar. Di atasnya semua itu hidup. Maka dia adalah pemberi hidup. Dia yang menjamin keselamatan. Nah, dia itu yang adalah batu penjuru. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kesaksian Petrus ini sudah lama berlalu, 2000 tahun yang lalu. Tetapi tetap menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Karena Yesus yang menjadi batu penjuru, menjadi dasar itulah, maka di atas dasar itulah kita membangun hidup kita sebagai orang beriman. Di atas Yesus itulah kita menaruh seluruh harapan kita tentang keselamatan. Dan di dalam Yesus itulah kita memperoleh segala rahmat dan berkat dari Allah untuk kehidupan kita. Oleh karena itu Ibu Bapak dan Saudara, marilah kita senantiasa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, terutama di hari-hari menjelang perayaan Hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita mohon semoga Allah yang Maha Rahim itu melalui putranya sendiri yang adalah batu penjuru memberikan bagi kita kemampuan atau karunia-karunia yang kita butuhkan untuk semakin berserah kepada kebaikan dan kemurahan Allah, sehingga kita sungguh-sungguh mendapatkan dari Allah melalui Kristus yang adalah batu penjuru, berkat dan rahmat yang kita butuhkan untuk kehidupan kita setiap saat. Semoga Tuhan memberkati kita.